kakak siapa? Saya Irfan, saya selaku store manager di Choco Leather. Kapan kakak mulai usaha kayak gini? Untuk usaha sih kita mulai dari tahun 2012. Kalau boleh tahu bagaimana awal terbentuknya usaha kayak gini? Terbentuknya yang pasti karena pengalaman dulu pernah jualan juga dari fashion, cuman kita beralih ke aksesoris. Kalau boleh tahu lagi, kakak tertarik ke usaha? Tertarik karena yang pasti kita seneng sama bahan-bahan kulit, terus tahan lama juga, terus perawatannya juga nggak susah, makanya kita pengen jualan bahannya kulit dan di pasar pun masih dibilang nggak terlalu banyak sama yang jualan bahan kulit itu. Kira-kira bisa tolong jelasin dari kulit sapi itu ada perbedaan apa aja kayak gitu? Jenis-jenisnya juga. Kalau yang di Choco sendiri ini kita pakai jenis kulit sapinya itu yang Crazy Horse gitu ya. Yang Crazy Horse itu dia prosesnya itu dibikin senatural mungkin kayak gitu. Walaupun sudah dilapisi sama lilin, tapi untuk permukaannya itu dia tetap natural. Contohnya kayak gini, dia model kegores. Nah, tapi kalau dioles-oles dia balik lagi kayak gini. Ini yang jenis kulit sapi Crazy Horse. Warnanya dia lebih ngedop, terus ada teksturnya itu masih ada bulu-bulu halusnya kayak gitu ya. Terus ada juga di kita tuh yang pull up. Kalau yang pull up itu dia warnanya dia lebih mulus ya, lebih mulus, terus warnanya juga lebih mencolok dan juga lebih glossy. Kalau kena cahaya dia glossy kayak gitu. Dan yang terakhir ini yang jenis kulit sapi sel Cordovan. Kalau dihitungin sejarahnya wah mungkin panjang ya. Yang pasti ini sejarahnya dari Itali ya. Ini kita beli bahan kulitnya yang dari Itali. Walaupun tokonya ada juga di Bandung, jadi kita pesen kayak gitu. Dia warnanya lebih klasik, lebih mencolok juga, lebih mewah, lebih vintage ya. Terus ada gradasi warnanya juga. Kalau misalkan ketarik, si kulitnya itu ketarik, contohnya ketarik kayak gini, dia bikin si warnanya tuh bergradasi kayak gitu. Tapi dia lama-lama kalau didiamkan nanti balik lagi warnanya ke semula. Terus perawatannya juga mudah. Kalau kalian punya leather balm ya atau leather care bisa pakai itu buat ngebersihin debu, bersihin jamur kayak gitulah. Seperti itu. Ini yang jenis Cordovan dan banyak lagi lah untuk yang jenisnya. Tapi itu yang kebanyakan kita pakai yang itu. Tapi ada juga yang balm itu yang teksturnya seperti kulit jeruk kayak gini. Ini teksturnya seperti kulit jeruk nih ya. Jadi dia pori-porinya lebih keluar kayak gitu. Jadi teksturnya tuh kayak kulit jeruk. Kalau tahapan atau pembuatan prosesnya itu kayak gimana? Yang pasti pembuatannya itu kita hampir rata-rata handmade ya. Kita dijahit secara manual. Prosesnya itu ya yang pasti perlu mood yang baik, perlu ketenangan ya kayak gitu, karena kita jahitnya secara manual dan prosesnya itu kurang lebih 1 sampai 4 jam tergantung dari si barangnya kita yang mau buat apa kayak gitu. Kalau misalkan si dompet itu hampir kurang lebih 3 sampai 4 jaman satu dompet kayak gitu. Jadi prosesnya itu seperti itu kayak gitu. Tapi ada juga yang kita pakai jahit mesin kayak gitu. Kalau yang jahit mesin kita hampir rata-rata ke dompet STNK aksesoris karena kita butuh kuantiti yang banyak. Kalau yang handmade kan kita nggak terlalu banyak kuantitinya karena kita dibikin limited untuk si produknya. Kalau yang pakai mesin ya kayak dompet STNK kayak gitu kita perlu yang cash flow cepat, makanya kita dijahit pakai mesin kayak gitu. Kalau bahannya semuanya kita sama menggunakan bahan kulit sapi. Kalau buat pengerjaannya misalkan buat satu dompet itu bisa sampai 1 orang atau lebih? 1 orang. Kalau yang handmade kita kerjain 1 orang kayak gitu, 1 orang. Kalau yang mesin itu kita ke vendor kayak gitu. Karena kan kita butuh kuantiti banyak, makanya kita ke vendor. Mitra lah, bisa dibilang mitra kita konveksi untuk bahan-bahan kulit kayak gitu. Kemudian harga barang-barang
Dari Copo ini, dari yang harga paling rendah sampai harga paling tertinggi itu berapa kira-kira? Kalau range harganya paling murah kita di harga 50.000 ya. Paling mahal kita di harga 3 juta. Rata-rata penjualan buat dari satu bulannya gitu berapa? Kira-kira. Maksudnya rata-rata penjualan omsetnya, Iya, omset penjualannya sebulan ya kurang lebih bisa capai lah. Paling saya jelasin yang paling sedikit aja ya, kayak gitu ya. Paling sedikit kita sebulan bisa sampai 40 jutaan. Bisa banget. Ya kayak gitu. Harganya juga kan lumayan, kayak gitu. Kapan sih jadwal buka toko? Kalau buka toko kita dari hari Senin sampai hari Jumat itu pukul 10 sampai pukul 5. Kalau hari Sabtu kita setengah hari dari pukul 10 sampai jam 1. Kira-kira kalau kita misalkan kita mau beli barang di Copo itu bisa di mana aja? Bisa di marketplace, bisa offline, bisa. Kalau misalkan mau datang langsung ke store kita bisa. Yang pasti kita lokasi di Bandung di daerah Cibaduyut ya. Kalau misalkan mau online juga ada, kita ada website, ada marketplace gitu. Marketplace-nya pun kita ada di TikTok Shop, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada. Kalau mau beli di website juga ada, boleh kayak gitu. Kalau biasanya kalau yang beli di website itu yang bukan orang Indonesia, hampir rata-rata yang belinya. Cukup. Terima kasih buat kakak Irfan udah mau wawancara buat tugas kami.